Tapi balik lagi, kalau ditanya yang ideal seperti apa, beresin dulu operasionalnya. Kalau enggak, Hmm, nanti dalam waktu 1 tahun ada 100 cabang, tahun kedua tutup, tinggal dua baru mungkin. bingung. Ya itu baru Iya, bingung. iya, Nanti iya, baru iya, iya. memperbaikin, dan itu ketika tutup sangat nggak bagus buat brand ya, gitu. Keren, benar, Itu benar, sangat nggak benar. bagus buat brand gitu. Jadi mendingan diberesin dulu aja. Jadi ketika memang ada tutup sekalipun, tetap akan ada yang buka lainnya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman dari The Consulting. Eh, Malam ini seperti biasa ya teman-teman. Jadi kita akan live bareng gitu ya. Kita akan bahas seputar bisnis teman-teman, seputar bisnis. Dan malam ini kita secara spesifik gitu ya. Kita secara spesifik akan berbicara lebih detail mengenai bisnis F&B teman-teman ya. Jadi bisnis F&B ya. Jadi kalau kita ngomong bisnis F&B mungkin eh, salah satu bisnis yang lagi berkembang banget gitu ya teman-teman ya. Bahkan udah mulai menjamur lah bisnis F&B sekarang gitu ya. Dan malam ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang benar-benar ahli gitu di bidang food and beverage teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalankan bisnis F&B ya, terkhususnya di bidang F&B, teman-teman perlu tahu nih apa sih perkembangan bisnis F&B saat ini gitu ya. Dan konsep yang baru itu seperti apa, konsep yang kekinian gitu ya. Karena kalau kita ngomong bicara bisnis, tentu bisnis ini dinamis ya teman-teman ya, terus berkembang. Dan apalagi ini udah apa, kalau boleh dibilang endemi kali ya, tentu udah beda banget skema bisnisnya gitu. Dan hari ini kita coba ngobrol dengan narasumber yang kompeten di bidang itu gitu ya. Saya coba undang narasumber kita. Oke, siap. Selamat malam Pak Andre. Iya, malam-malam. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik-baik. Siap, 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 siap. Pak, topik kita malam ini up to date bisnis F&B Pak. Eh, kalau kalau saya memulai satu topik gitu ya. Kalau saya mulai topik, saya suka dengan apa dan kenapa gitu. Kira-kira apa Pak tantangan terbesar bisnis F&B gitu ya di era sekarang ini, kok harus sampai ada up to date gitu terkait F&B? Apa kira-kira tantangan bisnis F&B sekarang Pak Andre? Paling besar kayaknya tantangannya karena zaman berubah ya. Itu kan selalu berubah ya. Tapi kalau ini tuh memang karena kita habis pandemik, jadi ada sesuatu yang tadinya itu tidak pernah ada gitu. Mungkin kalau sebelumnya di dunia F&B kan kebanyakan inovasinya berupa produk, terus berupa cara komunikasinya, pricing strateginya, terus kemudian bisnis modelnya. Tapi sekarang ini harus lihat lebih detail secara keseluruhan karena zamannya juga berubah. Kemarin pada waktu pandemi gitu kan, terbukti banyak banget bisnis yang akhirnya nggak survive kalau mereka nggak cobain skema online ataupun coba cari another source of income gitu kan. Terus habis itu sekarang setelah pasca pandemik pun ini kan antara online dan offline itu kan naiknya berbeda ya gitu kan. Kemarin mungkin online naik banget, terus online-nya nggak turun, sekarang online-nya lumayan naik. Tapi kalau menurut saya sendiri offline-nya ini yang naik pun adalah sebuah gelombang kejutan ya sebenarnya, nanti akan ada sedikit melandai lagi mungkin kayak gitu ya. Jadi yang harus diketahui secara up to date sekarang nih, zamannya berubah sehingga harus dicari tahu apakah emang tipe bisnisnya itu up to date apa enggak nih gitu tuh. Gitu sih. Oh, lebih ke tipe bisnisnya atau tipe produknya Pak kira-kira Pak Hmm, yang perlu secara digali? menyeluruh ya. Jadi contohnya gini ya. Misalkan kita ambil
bisnis yang udah merajalela di Indonesia, bisnis ayam geprek gitu katakanlah. Siap. Bisnis ayam geprek yang tradisional ada di pinggir jalan, mungkin kalau tahu asalnya dulu dari daerah sekitaran Jogja gitu tuh. Ketika mereka nggak berevolusi kemarin waktu zaman-zaman pandemi nggak bikin delivery order, kemungkinan udah mati nih sebenarnya gitu tuh. Tapi kalau misalkan mereka berevolusi sekalipun, sebenarnya kan kemudian ada apa ya, another business channel sebenarnya gitu tuh. Yang pertama mau saya bahas adalah tentang business channelnya sendiri gitu tuh. Kalau business channel tadinya ada yang online, ada yang offline gitu. Sebenarnya kalau mau di breakdown lagi, online dan offline itu turunannya ada banyak banget. Kebayang nggak kenapa tadi saya bilang online dan offline di breakdown lagi, terus kemudian harus dicari tahu gimana caranya memanfaatkan potensinya sebesar mungkin. Karena kalau misalkan katakanlah nih secara online gitu, nah online-nya itu mati gitu tuh, atau kalau nggak katakanlah batuk ya kita bilangnya kalau di F&B bisnis, atau kayak penjualannya nggak sebaik pada sebelumnya, berarti kan masih ada jalan yang lain sebenarnya ketika kita punya bisnis yang lain. Balik lagi tadi contohnya misalkan bisnis ayam geprek, dia dijualnya secara delivery order. Delivery ordernya misalkan masuknya ada di 4 platform yang udah ada di agregator yang ada di Indonesia, ada di GoFood, GrabFood, Shopee Food, Traveloka Eats gitu. Katakanlah performance-nya yang di 2 ini tidak terlalu bagus, mungkin di 2 yang lainnya bisa cukup bagus gitu. Katakanlah kalau misalkan online yang di sini kurang begitu bagus, mungkin bisa jualan ayam geprek tapi porsinya lebih banyak yang berupanya frozen, atau mungkin bisa coba bisnisnya catering, atau another thing misalkan offline sekarang udah ada lagi bisa memperbanyak cabang, ataupun bisa ada di event dan lain sebagainya gitu. Ini salah satu yang harus dilihat bahwa dari mana sih source of income-nya gitu sebenarnya. Karena source of income ini ngaruh tadi kalau misalkan zamannya misalkan tadi ada pandemik, ada lockdown, ada dulu sebelumnya ada PPKM dan lain sebagainya, kita bisa pikirin ada cara yang lainnya nih sebenarnya yang bisa buat memenuhi target revenue gitu sih. Oke. Kalau dari era sekarang kan udah mulai banyak gitu ya yang pakai channel online gitu kan. Memungkinkan nggak sih bisnis F&B ini berjalan tapi nggak pakai outlet offline, pakai sistem PO gitu? Kan sekarang banyak tuh model-model bisnis rumahan yang mungkin mereka terdampak atau sebagaimana, tapi kan sekarang menjamur banget ya. Kira-kira bisnis model seperti itu bisa gede nggak sih, Pak Andre? Pertama, ini ada 2 pertanyaan berarti. Tadi pertama mungkin nggak online aja, yang kedua mungkin nggak kalau PO aja ya gitu. Kalau online aja mungkin sebenarnya gitu, karena banyak contohnya misalkan di Yummy Corp sendiri kan produknya salah satunya adalah Yummy Kitchen kan. Di Yummy Kitchen banyak banget itu brand-brand yang sebenarnya bukan brand offline gitu, tapi memang mulainya dari online dan sampai sekarang pun tetap online gitu. Jadi mereka ada di Cloud Kitchen. Kalau yang belum tahu, Cloud Kitchen itu adalah istilah bahasa Indonesia dapur awan ya gitu tuh. Jadi ini itu dapur bersama yang kebanyakan tidak ada tempat dine-in-nya. Jadi bisanya di order lewat delivery order gitu kan. Dari tadi agregator yang udah ada di Indonesia, misalkan ada GoFood, GrabFood, Shopee Food, ataupun Traveloka Eats. Itu banyak jawabannya. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya PO aja mungkin nggak, mungkin bisa gitu. Saya jawabnya mungkin ya gitu, bisa. Karena kalau misalkan PO aja sebenarnya akan sangat banyak saingannya yang ini ya, yang non PO gitu kan. Orang biasanya kalau misalkan udah lapar ataupun udah pengen sesuatu, pengennya cepet-cepet kan. That's why sebenarnya Gojek, Grab itu laku karena itu ya gitu kan. Mungkin ada marketplace lainnya yang berupa PO gitu tuh, ya pakai PO gitu tuh, datangnya 5 hari kemudian, 3 hari kemudian gitu ya, laku, ada marketnya sendiri. Tapi sebenarnya bakal lebih oke lagi nih kalau misalkan dia buka PO tapi dia juga yang buka yang daily yang ready stock gitu katakanlah. Biasanya kalau misalkan tipenya PO tuh buat yang kuantitinya lebih banyak gitu ya. Oke. Jadi masih mungkin ya buat teman-teman, meskipun kalian nggak punya outlet gitu ya. Kalau ngomong, betul. saya tadi dititipin pertanyaan terkait up to date bisnis F&B gitu ya, terkait konsepnya. Kira-kira apa konsep yang baru untuk bisnis F&B ini yang mungkin teman-teman perlu tahu, Andre? Saya rasa yang paling baru yang harus dilakukan adalah konsep yang hybrid ya, antara online dan juga offline gitu. Tadi liatin semua figur yang bisa diambil dari situ gitu. Karena kalau misalkan zaman dulu itu tuh kayaknya kalau bisnis misalkan restoran gitu tuh kayaknya
pada maunya offline semua gitu. Ataupun kalau kemarin waktu era pandemik ya udah coba online dulu deh gitu. Jadi ini ada dua kesenjangan ya sebenarnya gitu. Kalau yang saya lihat gitu kemarin waktu sebelum pandemik bisnis offline F&B itu marak sekali gitu. Terus kemudian pandemik yang offline saja itu mulai turun. Tapi di antara waktu pandemik itu ada banyak bisnis, banyak banget ya, nggak cuman banyak ya, yang online itu tuh naik secara drastis gitu kan. Banyak yang growth ya sampai ribuan persen gitu tuh. Nah, sekarang ketika pasca pandemik gitu, yang kemarin mungkin offline itu agak turun dan masih bertahan, itu agak naik, tapi yang online aja itu turun sebenarnya. Menurut saya yang paling ideal adalah hybrid. Terus kemudian tadi kalau sudah hybrid itu ngeliatin apa ya, dari online ataupun offline sendiri apa nih yang bisa dikerjakan lebih gitu tuh. Karena kalau tidak memikirkan ke sana sebenarnya kita jadi nanti terlambat ya ketika ada ya amit-amit ada apa lagi gitu kan in the future gitu sebenarnya. Dari situ sebenarnya untuk mengantisipasi. Nah, setelah itu apalagi nih yang up to date gitu tuh. Sekarang kebanyakan bisnis F&B ini udah mulai pinter lah kalau menurut saya sekarang, apalagi yang di Indonesia gitu udah menerapkan supply chain, tapi supply chain-nya ini yang lebih tertata gitu ya. Buat teman-teman yang belum tahu, supply chain itu adalah journey dari bagaimana bisnis F&B itu bisa sampai akhirnya jadi satu produk yang di-serve ke konsumen gitu. Jadi sepanjang journey-nya itu disebutnya adalah supply chain. Atau kalau misalkan di dalam bahasa bisnisnya supply chain management gitu. Mulai dari farm sampai table gitu. Farm to table-nya ini udah banyak banget orang yang sekarang tuh ngerjain gimana caranya dipersingkat gitu. Tadi kan pertama kita ngomongin soal bisnis opportunity-nya ada di online, offline yang harusnya hybrid. Yang kedua, kita harusnya ngomongin soal operasionalnya gitu. Operasionalnya ketika misalkan tadi itu bisnis opportunity-nya udah ada semua, berarti kan akan sangat memungkinkan ketika bisnis ini pengen cuannya lebih gitu kan. Karena kalau menurut saya bisnis itu pasti ujung-ujungnya duit. Kalau nggak ada duitnya ujung-ujungnya saat ini ya CSR atau dana sosial gitu ya sebenarnya gitu. Untuk supaya cuannya lebih banyak harusnya itu diduplikasi sebenarnya. Nah, tapi apakah ketika mau duplikasi itu adalah suatu hal yang baik gitu? Banyak banget restoran ataupun kafe gitu kan yang duplikasinya itu cepat sekali pada akhirnya bangkrut gitu sebenarnya. Itu sebenarnya karena secara operasionalnya mereka sangat tidak matang ya gitu tuh. Gitu. Makanya tadi up to date-nya sekarang nih saya bilang banyak yang udah pintar gimana caranya membuat supply chain manajemennya itu sangat lean, terus kemudian prosesnya tidak terlalu banyak. Salah satunya caranya adalah banyak yang sekarang udah ngerti pembuatan central kitchen gitu. Jadi misalkan satu bisnis tadi misalkan mau bisnisnya adalah rice bowl gitu kan. Rice bowl-nya adalah rice bowl ABC gitu tuh misalkan. Si rice bowl ABC ini ada daging ayam, daging sapi, terus kemudian ada sayur-sayuran dan lain sebagainya. Tadinya misalkan di satu cabang itu tuh ada dapurnya sendiri, mungkin di cabang kedua sampai cabang kelima nggak perlu bikin dapur sebenarnya, tapi bikinnya pre-pack contohnya. Jadi mereka bisa saving cost dari situ kan, itu nanti ada hubungannya sama luas dari misalkan tadinya karena harus besar sekali karena adanya kitchen, kemudian cabang yang kedua sampai cabang yang kelima mungkin nggak perlu ada kitchen, jadi bisa sewa yang lebih kecil tapi kemudian dengan supply chain management yang lebih baik. Contohnya itu ya tadi dua hal tersebut bisa menjadi highlight ketika teman-teman pengen join something yang up to date. Yang pertama tadi liatin dari mana source of income-nya, jadi modal bisnisnya juga diperbaruin. Tadi yang hybrid menurut saya something yang memang harus dilihat secara lebih mendalam. Terus yang kedua tadi dari sisi operasionalnya gitu. Terakhir pastinya kalau mau up to date selalu lihat sesuatu yang yang tren sekarang ya, yang menjadi inovasi gitu. Inovasi ini selalu penting. Kalau saya tuh ngelihatnya dari dulu belajar dari ilmunya salah satu brand terkenal di Indonesia namanya Indomie gitu kan, kayaknya nggak mungkin kalau nggak tahu gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indomie dari dulu yang paling laku Indomie goreng sama Indomie ayam bawang gitu ya sebenarnya gitu tuh. Ini kita lagi nggak ngomongin kalian tim goreng atau tim rebus gitu ya sebenarnya, tapi kalau dilihat gimana caranya, kalau misalkan dilihat itu Indomie itu growth-nya selalu bagus gitu. Itu yang dipengenin semua orang ketika ada dalam satu bisnis kan. Growth-nya itu bukan growth yang tiba-tiba ada dramatically langsung naik banget terus turun, enggak kan, tapi growth-nya itu bagus gitu, naik terus gitu sebenarnya. Nah,
Di semua bisnis ini nggak cuma di F&B sebenarnya, tapi kalau di F&B ini sebenarnya paling berasa ya gitu tuh. Bisnis itu ada saatnya ketika menjadi mature kan, dan usianya bisnis F&B ini itu sangat cepat sebenarnya, apalagi zaman sekarang. Mungkin kalau zaman dulu tahun 2015-an sebelumnya kita tarik mundur, mature-nya mungkin 2 tahunan kali baru mature. Sekarang mungkin kurang dari 1 tahun udah menjadi mature. Jadi mature ini maksudnya apa gitu? Kalau bisnis pertama kali keluar, itu tuh pasti akan mengalami namanya honeymoon period. Si honeymoon period ini adalah dimana orang-orang mulai tahu kalau bisnisnya ini bagus atau produknya bagus, pasti orang-orang akan mulai suka itu, mulai naik tuh marketnya. Ketika marketnya naik, biasanya kalau bisnisnya ini pertama gitu tuh, pasti kan ada pengikutnya kan. Ataupun ketika bisnisnya ini bukan pionir tapi ini bagus, ya mungkin ada orang lain yang duplikasi. Pada akhirnya, biasanya nih sekarang, di bulan keempat atau kelima gitu lah, sampai bulan keenam itu udah berasa tuh, growth-nya udah nggak naik lagi tuh. Gitu. Kalau udah stagnan, ketika growth-nya itu nggak naik, itulah dimana ketika bisnis itu sebenarnya menurut saya udah masuk ke mature tahap yang pertama gitu. Nanti akan ada mature yang lain sebenarnya. Nah, agar secara growth itu tidak turun, tidak decline, inilah yang harus dilakukan inovasi di sini gitu. Jadi inovasi itu istilahnya anti-aging-nya gitu. Biar nggak turun, tapi ini biar growth-nya tetap bagus gitu. Karena dengan adanya inovasi, itu orang akan merasa bahwa brand tersebut itu relevan dan kemudian ada yang baru. Inovasi macam-macam ya, nggak harus ngeluarin produk baru tiap bulan, nggak juga gitu. Sekarang zamannya kolaborasi nih gitu tuh. Bisa dikolaborasiin sama brand lain, bisa juga dikolaborasiin sama sesuatu yang lain yang mungkin masih relevan tapi value-nya sama, misalkan value-nya sama-sama healthy, misalkan dari minuman kesehatan terus kolaborasinya sama gym bisa juga gitu. Atau misalkan di bulan ke-6 ternyata ada sesuatu yang baru tuh, ada cabang baru mungkin gitu, ada packaging baru gitu, atau misalkan ada paket baru dalam berupa bundling dan lain sebagainya gitu. Inovasi banyak ya gitu, tapi yang jelas ketika tidak ada inovasi sama sekali, berarti bisnisnya itu bentuknya begini, kayak gunung nih, langsung turun, lama-lama mati gitu ya. Nah, inovasi pun tadi kan poin yang ketiga adalah inovasi kan. Nah, ketika berinovasi berarti harus ngelihat nih sebenarnya dari inovasi tersebut apa sih goalnya gitu tuh dari inovasi ini. Kayak apakah memang ini mau menarik market yang baru atau dirasa marketnya yang udah ada itu cukup terus kemudian mau di-maintain dan lain sebagainya gitu. Makanya penting punya planning kan gitu. Ya, saya kalau ketemu sama banyak sekali pebisnis F&B itu tuh kayak yang penting jalanin dulu aja gitu tuh ya, yang penting jalanin dulu tuh itu apa ya, ini untung-untungan ya, berarti gambling ya gitu, bisa jadi berhasil bisa jadi tidak, karena menurut saya yang di planning aja banyak sekali yang planningnya itu bisa geser ya, secara forecast kan pasti bisa tidak selalu tepat ya gitu tuh, apalagi yang tidak di planning sama sekali. Jadi itu sesuatu yang bahaya kalau sama sekali nggak di planning gitu ya. Jadi tadi key point-nya dari up to date ada 3. Yang pertama tadi revenue source-nya dari mana aja. Terus kemudian selain itu tadi yang paling penting pokoknya inovasi ya tadi yang terakhir. Terus habis itu yang kedua kita bisa ngelihat lagi lebih dalam apa yang mau kita kita capai di dalam satu bisnis itu sendiri. Jadi ada planningnya juga gitu ya. Gitu. Yes. Tadi sempat bahas terkait central kitchen, Pak Andrea. Itu central kitchen ini kira-kira efektif untuk cabang yang berapa ini ya, berapa jauh gitu? Mungkin enggak kalau misal beda kota gitu diterapin central kitchen, itu gimana tuh cara menyikapi hal gitu kayak gitu, Pak? Central kitchen itu sebenarnya gini, fungsinya adalah untuk membuat pre-pack sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari supply chain yang dari F&B itu tadi saya sebutnya from farm to table. Ini harus lihat tipe bisnisnya apa gitu. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau tanya atau nyebutin tipe bisnisnya kayak gimana, kita bisa langsung study case-nya gitu ya. Contohnya nih, saya mau kasih contohnya bisnisnya adalah bisnis kopi kekinian, kopi dan teh kekinian gitu tuh. Apakah ini semuanya harus di central kitchenin? Bisa iya, bisa enggak gitu. Kalau misalkan produknya ternyata sangat simple dan memang semuanya itu ada mesinnya dan cukup murah, ya kenapa harus di central kitchenin gitu, contohnya gitu. Tapi kalau misalkan tadi yang saya sebutkan contohnya produknya adalah rice bowl gitu tuh.
misalkan rice bowl ala Thailand gitu, contohnya ya gitu. Berarti kalau kita lihat dari supply chain-nya gitu kan, dia harus nyimpen beras, dia harus nyimpen proteinnya, ada sayurnya, ada bumbu-bumbunya, ada sausnya, ada packagingnya, dan lain sebagainya gitu tuh. Kebayang nggak kalau misalkan bisnis ini mau diduplikasi, saya rasa misalkan dari kitchennya sendiri gitu, mungkin kitchennya idealnya 3x4 gitu atau 3x2 gitu, kitchen doang ya, nggak sama storage ya contohnya, sama storage dan lain sebagainya gitu, mungkin idealnya dapatnya setengah ruko gitu misalkan, atau satu ruko misalkan, katakanlah ya gitu tuh, ini gambaran kasarnya gitu. Terus kalau kita breakdown lebih lanjut lagi, ternyata dari prosesnya itu harus masak nasinya terlebih dahulu, terus habis itu harus bikin topping, harus bikin proteinnya dulu, harus ada sayurnya dulu, harus ada toppingnya dan lain sebagainya gitu. Pasti kalau dibikin kayak gini secara waktu tidak efisien, secara rasa kemungkinan tidak sama dan lain sebagainya gitu. Nah, that's why untuk mengakali itu ini banyak banget yang udah melakukan sistemnya central kitchen gitu. Jadi waktu di central kitchen, apapun yang bisa di prepack akan lebih baik di prepack gitu. Balik lagi tadi, sistemnya kalau bisa sih sebenarnya semuanya udah dibikin kayak Indomie gitu ya, semuanya tinggal orang yang nggak bisa masak pun jadinya udah bisa masak gitu. Kalau tadi balik lagi ya, kita breakdown, misalkan nasi gitu, nasi biasanya nggak nasi karena fresh kan harusan gitu, tapi biasanya misalkan daging gitu tuh udah dibikinnya setengah matang, terus kemudian udah dikasih sayur dan lain sebagainya, kalau bisa udah di pack-packin, terus nanti tinggal di kitchen, ini central kitchen kan, terus habis itu nanti yang di satellite-nya, outlet-nya tinggal langsung di oseng aja gitu, udah jadi gitu. Jadi kalau ditanya tadi, mungkin nggak kalau keluar kota tergantung jaraknya berapa jauh, tapi kayaknya kalau luar kota nggak efektif ya, biasanya di satu kota yang sama gitu kan. Even kalau misalkan di Jakarta ya lebih baik mungkin ngeliatin jaraknya, ngeliatin macetnya apa enggak gitu kan. Jadi di kitchen outlet yang satelit itu bisa dilihat juga perputarannya seberapa lama, ataupun produknya tersebut tahan berapa lama gitu. Oke. Ya. Oke. Itu ya tadi kalau tentang central kitchen, jadi sebenarnya tergantung produknya apa, seberapa banyak prosesnya ya, karena the idea of central kitchen itu tuh buat membuat prepack sebenarnya ya gitu. Iya. Tujuannya untuk bikin prepacknya, jadi lebih ke kayak standarisasi gitu kali ya, biar semua pun bisa bikin, akhirnya kayak gitu. Iya. Yes. Terus tadi sempat cloud kitchen, mungkin bisa dijelasin sedikit lebih detail Pak Andre terkait cloud kitchen, karena mungkin beberapa teman-teman juga masih asing nih dengan model bisnis yang pakai cloud kitchen nih. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu kayak gimana sebenarnya konsep cloud kitchen ini, Pak. Cloud kitchen kalau di Indonesia itu tipenya ada beberapa gitu. Saya sebutin mungkin ada dua kali ya yang paling besar itu. Yang paling banyak adalah rental kitchen-nya sebenarnya. Jadi di dalam satu kitchen itu dibagi menjadi beberapa partisi, terus kemudian disewain per brand gitu, ataupun per PT mungkin. Kalau brandnya ada banyak di situ gitu. Jadi sebagai rental kitchen gitu tuh. Terus yang kedua ada tipenya yang mirip seperti Yummy Kitchen. Yummy Kitchen itu ada yang tadi direntalin juga, tapi ada juga yang brand management service. Jadi dari brandnya cuman kirim bahan bakunya aja, yang mengelola semua karyawannya dari Yummy Kitchen gitu tuh. Jadi ini idenya cloud kitchen kan sebenarnya adalah tadi tuh ya, dapur awan ya sebenarnya. Jadi kenapa dibilang dapur awan sebenarnya, itu karena tingginya tingkat delivery sebenarnya. Terus habis itu orang-orang kebanyakan maunya delivery aja karena ada marketnya sendiri dan tidak ada dine-in-nya. Tadinya seperti itu, tapi berkembang kesininya banyak sekali cloud kitchen yang sekarang udah ada cloud kitchen-nya, ada juga dine-in-nya juga, dan macam-macamnya gitu ya berkembangnya. Iya. Sekarang ada yang pakai dine-in, ada juga yang masih delivery order aja gitu. Karena balik lagi tadi waktu kita awal banget ngebahas kan, sebenarnya semua jenis bisnis ada baiknya itu mencari source income lebih banyak gitu ya. Kalau tadinya cuma delivery order, sekarang zamannya udah banyak yang dine-in, ya why not jawabannya gitu. Oh, jadi cloud kitchen pun juga udah mulai di hybrid ya ceritanya ya. Iya.
Eh, model bisnis seperti apa yang mereka perlu berpikir tentang cloud kitchen, Pak? Mungkin teman-teman butuh masukan itu tuh. Apakah semua itu bisa di cloud-kan gitu atau gimana ya? Hmm. Kalau bisa apa enggaknya, bisa jawabannya. Tapi sebenarnya ideal apa enggak gitu ya. Kalau menurut saya yang Ya, ya. ideal itu bisnis yang mudah diduplikasi sebenarnya gitu. Oh, Terus kemudian yang kedua yang udah punya digital presence yang cukup kuat gitu. Karena kan kalau online ini atau delivery order itu tuh kaitannya kuat sekali dengan digital presence ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan ya, dia ya. memang secara digitalnya kuat, karena sangat mudah gini nih, misalkan katakanlah kita lihat di Instagram gitu pengen beli, terus habis itu tinggal langsung one click away bisa langsung delivery order gitu. Kalau misalkan bentuk bisnisnya adalah offline, kita lihat di Instagram harus jalan dulu ke sana, itu kan PR ya, lebihan gitu tuh. Terus belum lagi nanti kalau ke sana ada pilihan lain lagi, kemungkinan malah nggak jadi gitu. Jadi yang pertama tadi kuncinya mudah duplikasi, terus yang kemudian yang kedua udah punya presence digital yang cukup kuat gitu. Tadi mudah diduplikasi. Contohnya gini nih, kalau misalkan mau di cloud kitchenin, tapi ini bisnisnya ini adalah, hmm, contohnya adalah makanan yang sangat gourmet sekali gitu ya, yang bikinnya Hmm. aja butuh spesialis, Ya, orangnya ya, ya. harus khusus banget, terus kemudian bikinnya bisa berjam-jam, wah itu susah banget di cloud kitchenin gitu. Nggak cocok. Tapi kalau misalkan bentuknya ini tadi udah bisa dibikin pre-pack, terus kemudian semua orang tuh masaknya semudah masak Indomie gitu, ya ini sangat mungkin sekali dibuat cloud kitchen gitu. Oh, jadi clue-nya adalah buat teman-teman yang bisnisnya mudah diduplikasi gitu ya. Kalian bisa pakai cloud kitchen. Oke, 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 menarik, menarik. Terus gini, Pak Andre, untuk bisnis F&B mana yang lebih lebih penting gitu ya antara nguatin dari sisi operasional atau dari sisi marketing nih? Karena kan ini kayak buah si malakama gitu ya. Kita kuat di operasional, tapi kalau marketing juga nggak ada, marketingnya kurang juga, yang beli juga nggak banyak gitu. Tapi kita Hmm. kuat di marketing, operasional kurang juga kita nggak bisa memenuhi itu market yang ada gitu. Kira-kira Saya orang ide marketing, gimana? saya orang marketing nih ya. Jadi saya dari dulu berkarir ya di komersial, tapi selalu lainnya di marketing. Tapi saya selalu Oke. bilang semua bisnis itu operasionalnya harus benar dulu. Karena gini nih, kalau Oke. misalkan operasionalnya itu nggak benar, katakanlah tadi tuh bikin supply chain-nya nggak tahu, terus kemudian secara Mhm. pricing strateginya masih berantakan, standarnya itu nggak ada, dan lain sebagainya, di marketingin, katakanlah produk ini laku, tapi yang keluar nanti salah kirim, terus kemudian ternyata habis itu gosong yang dikirim, kalau minuman ternyata udah basi karena nggak ngerti cara nyimpen yang benar dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya semuanya harus mulai dari operasional dulu yang benar gitu. Makanya kalau teman-teman nih mau buka bisnis F&B yang baru atau apa udah pernah buka bisnis F&B, ada baiknya ngelihat dulu ke segi operasionalnya gitu. Tadi kalau mau digadangkan, mau lihat source yang lain-lainnya, semuanya kan sebenarnya ngomongin tentang operasionalnya terlebih dahulu ya gitu. Karena dari operasionalnya yang memang kita udah distandarkan gitu tuh, ataupun operasionalnya udah bener ya, flow-nya lebih enak gitu tuh. Jadi nanti kalaupun di marketing kan, jadinya ya yang keluar itu produknya ada standar kualitinya gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi tetap operasional dulu ya teman-teman ya. Jadi Betul, itu betul. kuat baru mikir ke marketing. Tadi sempat bahas pricing strategi. Ini juga yang sering kali di lapangan jadi pertanyaan. Misteri masalah HPP-nya bisnis F&B itu berapa besar sebenarnya Pak? Karena kan orang itu banyak versi kalau Ini paling apa banyak yang makanan ngawur, berapa, paling banyak minuman yang berapa. ngawur. Kalau Nah zaman itu. dulu, ini pasti sering banget orang-orang tuh kalau di bisnis F&B kayak gini. Udah harganya dikaliin 3 aja gitu tuh, atau dikaliin 2 aja Benar, gitu. benar, Itu jelas-jelas benar. ngawur gitu. Pertama Nah kalau ngomongin itu. soal pricing strategi, ini pembahasannya berarti kita mau channelin kemana terlebih dahulu gitu. Saya selalu lihat marketnya sebesar apa dulu. Kalau misalkan tadi kita bagi dua, satunya online, satunya offline gitu. Berarti perlu diketahui ketika market online tersebut kena banyak potongan nih gitu. Potongan agregator, contohnya misalkan
kalau GrabFood gitu pengen ikutan semua promonya berarti total potongnya 36%. Kalau misalkan GoFood pengen ikutan promonya juga berarti 20% tambah 3.000. Contohnya misalkan Shopee Food biasanya 15%, Traveloka Eats 15%. Misalkan ya, ini katakanlah dapatnya kasarnya seperti itu. Berarti kan oh, ini berarti ada sekian persen yang harus disiapkan, entah ini ngambilnya dari marginnya atau ngambilnya dari yang lainnya. Offline berarti harus dilihat lagi, oh ternyata ada operational cost, ada utilities dan lain sebagainya gitu. Ada cost-cost yang lainnya juga gitu. Tadi balik lagi, di sini ada cost, di sini ada yang namanya HPP gitu. HPP itu orang-orang pada bilangnya harga pokok produksi gitu. Padahal sebenarnya kalau di hitungan yang benar nih ya menurut saya gitu tuh, ini bisa pinjem ilmunya dari industri FMCG nih, fast moving consumer good. Mereka ngitungnya namanya COGS atau cost of goods sold. Jadi ketika cost of goods sold itu berarti tadi komponen yang ini semua itu masuk ke dalam cost of goods sold. Manning itu masuk ke dalam cost of goods sold. Utilities berarti penggunaan air, listrik itu masuk juga ke situ juga. Rental berarti dibagiin semua ke cost of goods sold. Jadi nggak bisa sesimpel kayak oh ya udah kita kaliin 3 aja gitu tuh. Rumusnya adalah HPP bener nih, kita nentuin harga pokok produksi plus ada packaging, bolehlah masuk ke situ. Tapi kemudian biasanya dari HPP tersebut, ngeliatin garis besar lagi adalah COGS-nya tadi. Setelah COGS-nya atau cost of goods sold-nya tahu, kita baru pergi lagi nih ke market yang berikutnya gitu. Di market yang berikutnya kita mau dapat untung berapa persen, atau ketahuan nih kalau nggak dari sini tuh, oh berarti di online channelnya 1, 2, 3, 4, itu tuh nanti ada penambahan segini persen. Di offline ada penambahan segini persen gitu. Mau misalkan buka PO ada segini persen lagi. Sampai keluar harga ujungnya adalah namanya CBP atau Consumer Buying Price. Itu harga yang dibeli oleh consumer. Kalau saya biasanya lebih gampangnya lagi, itu langsung nentuin sebenarnya consumer buying price-nya itu mau di harga berapa gitu. Karena kalau misalkan kita udah tahu consumer buying price-nya, kita bisa lihat dong sebenarnya dari semua market yang udah ada gitu kan, kompetitor dan lain sebagainya ada di harga berapa sih. Kita pengennya harganya par sama aja atau lebih premium atau misalkan lebih murah gitu. Oh oke, tembak harganya segitu baru dihitung mundur nih. Berarti ketahuan cost of goods sold-nya ini berapa gitu. Nah, jawabannya kalau tadi mau tanya berapa persen gitu atau katakanlah berapa gitu tuh. Persentasenya ya sebenarnya yang sangat ideal menurut saya adalah sekitar 20%, kalau bisa di bawah 20%. Gampangnya kenapa seperti itu gitu. Di era yang sekarang ini bukan berarti saya ngajarin wah kalau bikin produk yang pakai ingredients yang jelek-jelek aja sampai 20%, enggak gitu. Bayangin ya, tadi kalau misalkan kita harga pokok produksinya aja HPP-nya 20% ya. 20% ini nggak ngomongin COGS ya, berarti nggak ngomongin soal di utilities, nggak ngomongin manning, nggak ngomongin yang lainnya gitu. 20% ditambah tadi agregator fee, contohnya misalkan 36% gitu, itu udah 56% gitu. Dari 56%, kalau misalkan kita mau ada lagi nanti misalkan budget marketing, terus habis itu udah dimasukin lagi nih tadi, misalkan bayar karyawan, bayar listrik, bayar air, ada uang keamanan, uang kebersihan, dibagiin per satu-satu seperti itu gitu tuh. 20% aja ya, itu kemungkinan bisa jadi sampai customer buying price itu untungnya sekitar 12-15% aja gitu. Apalagi itu netnya ya. Bisa jadi sekitar segitu, apalagi kalau kita lagi mau push nih. Oh ya udah marketingnya digedein lagi gitu. Bikin promo lagi yang lebih gede gitu. Diskon 20%, diskon 30%. Oh, diskonnya 20% tuh serem nih udahan, apalagi diskon 25% gitu. Wah, ini kena lagi nih. Jadi kalau misalkan tadi HPP-nya aja, ini ngomongin HPP ya berarti tadi 20% aja, kemungkinan besar tadi untungnya ya, profit ya, ini ngomongin ya, bukan revenue ya, profitnya mungkin tadi di angka 12-15% gitu. Bisa jadi ya akhir-akhirnya ujung-ujungnya sekitar segitu gitu. Apalagi kalau misalkan tadi HPP-nya ternyata adalah 35% nih, untungnya mungkin 5% atau 3% ya dari harga jualnya gitu. Itu kan jadi sesuatu yang nggak make sense. Ini saya ketemu banyak banget case ya, ini banyak ya dari klien gitu tuh bilang, oh ya kita penjualannya satu harinya itu 50 juta gitu. Jangan impress dulu kalau orang bilang satu hari resto 50 juta gitu. Saya selalu nanya gitu, oh iya kalau gitu profitnya berapa gitu. Karena ini yang perlu dipahami dari pricing strategy setelah kita mendefine tadi
ada HPP, COGS, ada marginnya berapa, sampai ujung-ujungnya ada CBP kan, Consumer Buying Price. Kita berarti bisa membuat sebuah proyeksi gitu kan. Kalau projection itu tuh berarti kan misalkan ditargetin dalam 1 bulan, katakanlah harus 30 juta gitu misalkan. Oh berarti kalau 1 bulan 30 juta ya berarti 1 hari minimal 1 juta, katakanlah seperti itu gitu. Tapi ketika 1 hari minimal adalah 1 juta, tadi kan ngomongin revenue berarti. Kita belum ngomongin profit kan gitu. Padahal yang paling penting sebenarnya balik lagi bisnis itu udah ujung-ujungnya duit gitu. Atau ujung-ujungnya cuan gitu istilahnya. Untungnya berapa sebenarnya gitu. Kalau misalkan katakanlah ternyata nggak untung, ya udah kita mendingan bikin CSR aja daripada bikin bisnis gitu. Malah udah jelas daripada capek-capek kan tadi. Katakanlah tadi 30 juta gitu. Atau bahkan ada yang tadi ya saya cerita ini case nyata, 1 hari 50 juta gitu. Tapi ketika saya tanya gini, sebenarnya profitnya berapa gitu. Oh, nggak tahu nih profitnya berapa. Wah, serem banget gitu. Setelah dilihat ternyata harga-harga makanannya tuh sangat murah. Jadi orang suka tuh ke situ. Terus saya nanya, dihitungin ada HPP-nya nggak sih? Enggak. Yang penting tadi kaliin 3 gitu contohnya. Wah, serem banget. Langsung dikaliin 3, bisa jadi sangat meraba-raba ya gitu. Misalkan lihatin, oh ternyata, katakanlah tadi ya, misalkan 1 hari penjualannya 50 juta revenue-nya, tapi ternyata staff-nya di situ ada 30, katakanlah ya, seperti itu. Terus kemudian secara harga pokok produksinya itu udah 60% dari harga jual, karena harga jualnya itu murah banget, kemungkinan nggak untung, tapi nombok gitu. Nah, jangan sampai menjadi owner dari sebuah bisnis yang mana bisnisnya itu nggak diperhatiin gitu. Tadi setelah kita ngomongin soal operational, hal yang habis itu harus dibahas sebelum apapun produk yang keluar adalah pricing strategy gitu. Ini pentingnya ngobrol sama orang, nggak usah orang finance lah, ini kan menggunakan logika yang cukup sederhana ya gitu. Kalau kita bisnis pengennya untung. Kalau misalkan kita bisnis tapi pengennya nggak usah untung, kita nyumbang aja mendingan gitu ya. Baik lagi, jadi nggak perlu susah-susah lah bisnis gitu. Kita sumbang ke panti asuhan aja kalau mau filantropi ya maksudnya gitu. Jadi sepenting itu bikin pricing strategy. Mantap. Jadi nggak asal kali 3 kali 2 gitu teman-teman ya. Tadi sempat 20% itu kalau food, bisnis makanan sama minuman sama perhitungannya. Beda ya. Oh, that's the beauty of it gitu ya. Saya bilang gitu. Kenapa kalau misalkan punya bisnis makanan, jangan lupa punya bisnis minuman gitu. Karena jualan air itu untungnya paling besar. Gitu. Nah itu. Kalau misalkan bisnis minuman bisa jadi di bawah 20%, bisa jadi ya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang sampai harga pokok produksinya yang 50%-an juga ada, tapi sangat bisa jadi di bawah 20% gitu tuh. Kenapa? Karena kalau misalkan minuman itu sebenarnya katakanlah misalkan yang 12 oz gitu tuh, atau katakanlah yang besar gitu sekalipun, kebanyakan isinya air, isinya es dan juga isinya air, itu sebenarnya secara cost-nya ya murah banget ya, mungkin berapa rupiah aja gitu isinya gitu. Jadi secara untungnya pasti lebih besar. Nah, kenapa tadi saya bilang the beauty of it gitu. Tadi sebenarnya ada salah satu inovasi yang sangat bisa sekali dilakukan oleh teman-teman, yaitu dengan cara bikin paket bundling gitu. Di mana-mana udah nggak jadi rahasia ya gitu. Kenapa pakai paket bundling gitu buat bikin promo? Kalau mau bikin promo mendingan pakai paket bundling. Karena kenapa nih? Katakanlah tadi makanan A gitu tuh harga pokok produksinya adalah 20% gitu. Sedangkan minuman A ini harga pokok produksinya adalah 10%. Tapi kalau dilihat contohnya makanan A tadi profitnya di sini 10%. Tapi minuman A di sini profitnya adalah 50% gitu. Kalau kita mau bikin paket minuman A plus makanan A terus kemudian didiskon 50%, ini sangat make sense. Masih ada margin sisanya di situ, masih ada untungnya sebenarnya. Jadi nggak harus kayak oh ya udah kita keluarin budget buat marketing, nggak usah. Kalau bisa nggak keluarin budget, jangan keluarin budget gitu. Balik lagi ya, bisnis tuh harus pikirin untungnya gimana, jangan kayak ya udah yang penting laris dulu aja, awareness dulu aja gitu. Enggak dong gitu. Kalau tadi bisa dengan cara ini, tadi kan kalau ditotalin minuman A sama makanan A harusnya nih marginnya sekitar 60% atau 65% tadi, karena 50 tambah 15 gitu tuh. Nah, kalau misalkan di diskon 50% ya masih ada untungnya gitu kan misalkan. Atau sekarang banyak banget yang sistemnya bundling tapi pakai minuman, tapi minumannya bukan produknya dia sendiri. Misalkan pakai minuman lain, misalkan ada Aqua, ada minuman yang lain. Kenapa?
karena marginnya sebesar itu juga kan gitu. Sebenarnya gitu. Ini saya kasih contohnya ya. Contohnya misalkan ada minuman air dalam. Ini saya sebut merek nggak apa-apa ya gitu. Karena kan Boleh. sebenarnya ini buat edukasi juga ya. Ya, 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 ya. Air minum dalam kemasan contohnya favorit saya adalah Prima gitu. Kenapa Prima Ya. gitu? Prima di Tokopedia harganya sekitar 30.000 gitu satu karton ya berarti ya. Satu piece-nya pokoknya saya hitung itu kira-kira sekitar 750 rupiah. Terus, ya. 750 rupiah ketika dijual online itu 6.000 atau 7.000. Itu untungnya berapa kali lipat gitu. Kalau saya bikin paket bundling rice box A tambah Prima, harganya misalkan nih ya, rice box-nya harganya 15.000 gitu atau 20.000 ya, 15.000 ketika 20.000 gitu. Ditambah Prima, harganya 28.000. Oke, udah 28.000, saya ikutan promo diskon yang maksimal diskonnya adalah katakanlah 5.000 gitu. Lah kalau di diskon 5.000 orang saya masih untung, orang tadi diskonnya katakanlah diskonnya ngambil dari marginnya minuman. Orang Prima. modalnya 150 saya jualnya 8.000 di diskonnya 5.000. Itu masih untung 2.000 sekian gitu, 2.250 contohnya gitu ya. Jadi sebenarnya dengan cara yang sesimpel itu kita bisa dapat sebuah inovasi sebenarnya ya, bukan inovasi yang gimana-gimana tapi sesuatu yang baru gitu kan, dan juga kita bisa dapat profit juga dari situ gitu. Jadi kalau bisa untung, kenapa enggak? Menarik, menarik. Inovasi ini berarti nggak harus selalu teman-teman mikir tentang produk baru ya. Berarti harusnya bisa strategi marketing lah, strategi jualan, bundling, dan kawan-kawan teman-teman. Nah, terus yang menarik lagi itu dari bisnis kuliner itu banyak sekali pelaku bisnis kuliner itu yang cepet banget buka cabang gitu Pak. Itu dan banyak juga yang tiba-tiba tutup gitu kan. Kira-kira idealnya itu triggernya apa sih untuk kita bisa ngerti, oh ini udah saatnya nih buka cabang, oh ini belum nih. Apa kira-kira triggernya Pak? Yang benar ya berarti ya. Balik lagi kalau yang benar, buka cabang berarti ketika secara operasional itu udah siap, secara apa ya, secara tadi strategi berarti memang strategi. Kalau tadi kan udah dibagi nih misalkan bisnisnya secara online gimana, offline gimana, online-nya itu dibagi macam-macam, offline-nya salah satunya adalah buka cabang baru, dan itu dirasa udah siap, ya kenapa nggak buka cabang gitu tuh sebenarnya. Itu yang benar ya jadi sebenarnya. Tapi kenapa ada fenomena tersebut gitu? Biasanya fenomena tersebut terjadi pada orang-orang yang menjalankan bisnis kemitraan, bukan franchise ya. Jadi franchise sama kemitraan itu agak sedikit beda gitu. Kalau di Indonesia berarti secara undang-undangnya franchise itu ketika sebuah bisnis F&B ataupun kalau bisnis lain saya kurang tahu ya. Kalau di bisnis F&B harusnya udah minimal 2 tahun, terus kemudian harus profitable. Jadi ada garansi profitability. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau kemitraan itu berarti sebagai mitra aja, tidak ada jaminan di situ sebenarnya. Nah, fenomena tersebut kebanyakan ada pada bisnis yang punya model bisnisnya adalah kemitraan. Kenapa dia mau menggandakan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu sebenarnya? Pertama, karena profit terbesar dari kemitraan datang dari kemitraan fee atau franchise fee yang sering dibilang. Itu udah pasti gitu. Dan jadi kalau semakin cepat berkembangnya, duitnya semakin banyak dong dapatnya. Pertama. Untuk yang pusatnya nih ya. Ya, yang kedua riding the wave. Biasanya kalau satu kemitraan itu lagi naik, itu pasti di mana-mana banyak permintaannya. Jadi sebenarnya benar kalau dikerjakan secara benar juga ya tadi ya, secara supply chain manajemennya benar, pricing strateginya benar, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi sesuatu yang bagus gitu sebenarnya. Dan terus yang ketiga, sekarang nggak sedikit ya bisnis yang sebenarnya itu menggunakan brand ambassador ataupun punya kolaborasi sama artis gitu ataupun selebriti gitu. Kenapa tadi persebarannya harus luas gitu? To be honest, penggunaan brand ambassador atau selebriti itu tergantung ya jangkauannya segimana luas gitu. Kalau misalkan artisnya nasional kebanyakan diketahui di seluruh Indonesia, akan sangat sayang kalau misalkan bisnisnya cuma ada di Jabodetabek aja gitu sebenarnya. Jadi efisiensi juga gitu. Tapi itu yang terjadi di fenomenanya. Tapi balik lagi kalau ditanya yang ideal seperti apa, beresin dulu operasionalnya. Kalau enggak, nanti dalam waktu 1 tahun ada 100 cabang, tahun kedua tutup, tinggal 2. Baru bingung. Ya, itu baru bingung. Nanti baru memperbaikin, dan itu ketika tutup sangat nggak bagus buat brand ya.
gitu. Brand, benar, Itu sangat benar, nggak benar. bagus buat brand gitu. Jadi mendingan diberesin dulu aja. Jadi ketika memang ada tutup sekalipun tetap akan ada yang buka lainnya gitu tuh sebenarnya. Idealnya ya gitu. Kan orang mungkin Benar. lihatnya jumlah branchnya berapa gitu. Jangan sampai terus tiba-tiba ngedrop banget gitu. Tapi kalau misalkan bisnisnya ini dijalankan secara benar, harusnya ketika pun ada yang tutup sekalipun, karena yang namanya kemitraan ataupun franchise itu tuh pasti kan ada yang di market tersebut oke, di tempat tersebut oke, di tempat yang lain mungkin enggak gitu ya. Kalaupun ada yang tutup, yang lainnya pun masih bisa buka gitu. Survive, ya, 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 menarik, menarik, menarik. Karena memang banyak banget yang mereka sengaja duplikasi langsung banyak gitu untuk biar animonya udah langsung tinggi gitu kan. Oke, kita move sebentar ke masalah marketing, Pak. Platform yang cocok untuk bisnis kuliner ini apa sih? Sosmed ya, kalau digital ya. Lebih ke mana? Ke Instagram kah? Ke TikTok kah? Atau ada platform lain kira-kira yang jauh lebih efektif kira-kira, Pak, untuk kuliner sendiri F&B? Bagi dua ya, satunya online, satunya offline. Walaupun saya juga percaya apa ya, semuanya itu berkesinambungan ya. Marketing 3.0 semuanya ada hubungannya gitu tuh. Harus melakukannya 360 gitu. Benar, saya percaya itu. Tapi biar lebih gampang kita bagi dua dulu ya, online sama offline gitu. Kalau online berarti kan ada kaitannya sama delivery gitu sebenarnya. Ada kaitannya ketika delivery tadi, berarti bisnis yang bagus di dalam delivery adalah bisnis yang punya presence yang kuat di dunia digital. Yang kedua berarti mereka yang punya apa ya, benefit orang itu order berasa pas gitu ya sama mereka gitu tuh. Jadi pertama yang harus dipelajarin malah bukan di Instagram, bukan di TikTok, tapi di platformnya sendiri yang mau dibuat jualan. Itu menurut pendapat saya ya. Apakah itu mau tadi di Tokopedia, di Shopee, mau di Grab, ataupun mau di GoFood. Ini sebenarnya bisa di breakdown menjadi analisis yang lebih dalam gitu. Yang pertama tadi misalkan nih kita punya bisnis, kita ganti deh bisnisnya, contohnya adalah dessert box gitu. Apakah dessert box itu ketika saya bukanya di Kota Wisata Cibubur 1, saya buka lagi di Kemang 1, saya buka lagi di Tanjung Duren 1, pasti penjualan 3 kali lipat jamnya enggak gitu. Kalau mau dilihat secara mudah gitu, pin aja lokasinya diganti-ganti, terus kemudian dilihat di daerah tersebut sebenarnya top outletnya itu apa gitu. Yang bintangnya paling bagus, reviewnya yang paling bagus, yang keluar duluan apa gitu. Tulis dulu tuh, udah tulis, udah ketahuan. Terus kemudian competitive landscape-nya dibagi lagi, harganya berapa di situ. Mereka punya varian apa aja, yang paling laku apa aja di situ. Itu udah ketahuan tuh nanti. Oh, berarti secara logisnya gitu. Saya buka di Kota Wisata Cibubur, di sana itu yang paling laku contohnya bittersweet Penangela gitu. Saya nggak tahu ya ada di sana apa nggak, ini saya ngarang aja ya. Oh, yang di sana paling laku adalah varian A gitu. Oh, oke gitu tuh, varian A di situ. Berarti kan sebenarnya kita bisa lihat tuh radius ketika itu lebih dari 5 km, berarti ongkos kirimnya udah naik tuh. Oh, berarti nggak bisa nih kalau misalkan lebih jauh dari situ lagi gitu. Jadi nggak mungkin, oh ini Kota Wisata Cibubur plus Depok aja deh, plus ini, plus ini, plus ini, pasti ke Grab marketnya. Nggak juga gitu tuh. Jadi kita bisa lihat dari situ. Analisis dulu secara platformnya. Berarti dari platform ketahuan tuh produknya apa, harganya berapa, kita bersaing sama siapa aja. Ketahuan dulu kan, udah. Ketika udah ketahuan, promo marketingnya ada di mana? Di platform juga sebenarnya. Pertama ya, harus dilakukan di platform juga gitu. Tapi saya sangat tidak menyarankan semuanya ikutan promo marketing berupa diskon semua. Itu saya sangat nggak nyaranin sebenarnya. Contohnya misalkan di Grab gitu ya. Grab itu punya yang namanya GMS. If I'm not mistaken, GMS itu stand for Grab Marketing Service gitu. GMS itu berarti memunculkan kita secara 6 kali lebih banyak dibandingin yang tidak ikutan GMS. Tapi ketika kita ikutan GMS, berarti kita mendapatkan potongan 36%. Contohnya gitu ya. Tapi 36% itu nightmare loh buat orang-orang yang ngerti bisnis ini. Wah, ini nightmare banget loh sebenarnya. Tapi munculnya lebih banyak sebenarnya. Contohnya itu ya, ataupun misalkan ikutan PPP gitu kan, mereka punya another promo yang potongannya jadi berapa gitu, atau misalkan di GoFood tadi, oh potongannya harus ditambah lagi 3.000 karena kalau dari 3.000-nya ini ada promo dan lain sebagainya. Itu promo berupa diskon yang dibuat oleh mereka, bisa ikutan diskonnya agregator atau platform, terus kemudian kita bisa bikin diskon sendiri, bisa bikin voucher diskon sendiri dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, semuanya yang di sini tuh
tujuannya sebenarnya adalah awareness sama buat biar produknya dicobain lebih banyak lagi gitu. Jadi teknik marketingnya di situ, termasuk ketika teman-teman mau ngeliatin di Tokopedia ataupun Shopee, ini lebih fair lagi menurut saya. Tokopedia dan Shopee mereka ketahuan berapa pieces yang udah laku di situ. Jadi dari situ bisa ketahuan, oh ini sebenarnya top selling produknya adalah ABCD gitu tuh. Dan mereka tempatnya ada di sini, kira-kira kita mau jualan apa gitu. Ketahuan kan. Tapi ketika menjalankan ini terus, nggak diimbangin dengan sosial media, kayak contohnya tadi TikTok, Instagram, ataupun sosial media lainnya, mungkin Facebook ketika marketnya masih Facebook, ataupun Twitter gitu misalkan. Itu berarti nanti semua marketingnya berupa promo aja gitu. Padahal brand-brand yang berupa promo, nanti kalau nggak dipromoin, nggak laku gitu. Berarti harus ada value-nya juga. Bermain sosial media itu berarti bermain membuat konten sekarang ya gitu. Kalau di sosial media dikomunikasiin promo mulu, ya nggak ngefek sebenarnya gitu. Malah ada orang malah apaan sih ini brandnya murah banget gitu. Tapi kalau di platform mau main, jadi gini, kalau mau main promo itu di platform, mau komunikasi itu di sosmed gitu. Ini cara yang orang-orang kadang-kadang kayak sering kebalik-balik. Ya udah, kalau promo mau dikomunikasiin dua-duanya nggak apa-apa, tapi jangan terus habis itu di abuse dengan promo terus nih di dua-duanya gitu. Nanti brandnya lama-lama tuh kehilangan value-nya gitu. Padahal misalkan brand ini adalah yang satu-satunya, yang pertama di Indonesia, yang paling enak pakai ingredient yang bla bla bla, tapi nggak ada komunikasinya. Komunikasinya cuma tadi tuh diskon lagi, kalau beli 3 diskon tambah 1, kalau misalkan beli 5 free ongkir, kalau gini, wah serem banget ya ngelihatnya ke depannya. Padahal kalau kita membangun sebuah brand itu kan pengennya sebagus Starbucks gitu ya istilah, ataupun sebagus brand-brand yang gede gitu. Istilahnya misalkan 1 cup putih polos ditempelin logonya Starbucks, harganya jadi 50.000 nih gitu. Kalau nggak cup putih polos doang ya 2.000 mungkin gitu. Jadi brand itu punya kekuatan gitu. Ini kan tapi sebenarnya ilmu ini tidak banyak orang yang percaya gitu sebenarnya, karena membangun brand itu kan sebenarnya perjalanan yang sangat panjang ya, bukan perjalanan yang tiba-tiba hari ini bangun besok udah jadi brandnya gitu. Tapi yang perlu saya kasih tahu ya, sebenarnya bangun brand itu ketika dilakukan dengan benar 5-10 tahun itu sangat berguna untuk menaikkan value dari brand tersebut. Tapi kalau menghancurkannya ya sehari 2 hari bisa dihancurin gitu. Sebenarnya itu kan membangun reputasi kan, dan dihancurinnya lebih cepat gitu. Jadi tadi harus ingat tujuannya kita mau bikin brand, sama satu lagi tujuannya kan memang mau untuk promotion seperti apa gitu. Yes. Jadi sebelum ngomong sosial media, teman-teman justru perhatikan di platformnya dulu. Menarik ya. Oke, gak kerasa kita udah hampir sejam. Mungkin terakhir deh, Pak Andre, gimana caranya menangani keluhan customer secara elegan gitu? Karena kan kita akhir-akhir beberapa waktu kemarin kan ada satu yang heboh gitu ya, mengenai salah satu kritik terhadap produk minuman tertentu gitu kan, dan endingnya nggak tahu, kalau menurut saya kayaknya kok malah anti klimaks gitu dengan tindakannya, malah ngerusak brand. Mungkin ya persepsi di banyak sosmed kan seperti itu. Gimana sih seharusnya menangani keluhan customer secara elegan biar kita juga nggak ngerusak brand kita sendiri gitu, kira-kira Pak? Oke. Tadi sebelum balik saya baru ingat, tadi kan saya jelasin caranya secara online ya. Kalau secara offline balik lagi, mengkomunikasinya harus sesuai dengan targetnya ya. Offline itu balik lagi tadi, siapa yang biasanya berkunjung ke situ gitu. Jadi offline yang paling murah ya tetap tadi presence ya. Berarti mainnya di agregator ya, berarti tadi mainnya adalah di sosial media bisa, ataupun mainnya misalkan mau lewat Google mau lewat Google Ads juga bisa sebenarnya, dan lain sebagainya. Cari aja yang memang platform itu tuh yang paling murah sebenarnya, tapi jangkauannya paling banyak gitu. Tapi kalau biasanya kalau offline lebih kenal lagi ya ketika emang something yang berbau offline juga ya sebenarnya gitu, apakah itu event dan lain sebagainya gitu. Terus ini karena ada question tentang cara menanggapi komplain gitu ya. Sebenarnya sekarang udah banyak perusahaan F&B yang apalagi yang besar-besar gitu ya, mereka udah punya satu tim sendiri yang namanya customer success, ataupun misalkan namanya customer happiness or something gitu ya. Pokoknya tugasnya untuk memaintain customer-nya supaya tetap happy gitu. Nah, balik lagi kalau misalkan di online, sebenarnya kita sekarang bisa mempunyai satu tambahan tab. Kalau tadi online saya bagi lagi ya. Online itu ada di
platform, mau di Gojek ataupun Grab, itu banyak sekali sekarang brand yang udah ada tulisannya misalkan cara komplainnya seperti apa, atau kalau nggak tidak puas kita ganti. Ada loh yang seperti itu gitu. Kenapa? Karena tadi saya bilang ya, sebenarnya kalau membangun brand itu butuh waktu yang sangat panjang sekali, tapi ngerusaknya butuh waktu yang sangat sebentar sebenarnya. Jadi kalau misalkan udah ada buktinya dan customer nggak happy, apalagi misalkan ini ada kerusakan, atau misalkan di brandnya ada kecoanya atau ada apapun gitu kan, misalkan mendingan diganti aja daripada menimbulkan pembicaraan yang jauh lebih panjang gitu ya sebenarnya gitu. Itu kalau di online, ataupun kalau misalkan ya sekarang kan paling selain di application juga ada misalkan di sosial media kan gitu. Kalau misalkan di sosial media, jangan lupa yang harus dilakukan gimana pun adalah minta maaf. Ini kan sebenarnya ilmu public relation ya, yang paling basic ya sebenarnya, minta maaf terus kemudian problem solving secepatnya gitu, tanpa mengurangin apa ya dari brandnya itu sendiri, tanpa ngulangin value-nya. Ini sekedar another saran dari saya sebenarnya, kalau bisa gimana pun caranya meminta maaf nggak harus lewat account brandnya gitu ya. Jadi kalaupun terjadi kesalahpahamannya itu antara person to person, jadi tidak apa ya melalui ke brandnya langsung gitu tuh. Tadi kalau misalkan online ya, kalau misalkan offline sebenarnya ini banyak juga kejadian nih, dari offline terus kemudian jadinya online, jadinya viral gitu. Misalkan ada kesalahan misalkan dari servisnya, ataupun kesalahan misalkan kelihatan kenapa gitu, terus kemudian dari customernya di videoin dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa diselesaikan di lokasi, langsung diselesaikan di lokasi aja gitu. Rules of the thumb dari F&B industri menurut saya, ketika bisa diganti kenapa enggak gitu tuh. Gitu. Balik lagi ya gitu. Kalau kita tadi ngitung-ngitung tadi pembicaraan pertama kita soalnya ngomongin duit ya gitu. Costnya itu katakanlah 20% atau 30% gitu. Katakanlah makanannya itu 100.000, sebenarnya kita tuh modalnya 20%. Ingat ya, 20% tuh 20.000. Ini akan jadi sangat murah dibandingkan kita harus menghabiskan waktu nanti untuk mengatasi semua chaos yang ada gitu. Jadi kalau bisa diganti, lihat case-nya, ganti-ganti aja gitu. Kalau misalkan harus ada permohonan maaf, ya permohonan maaf gitu tuh. Jadi, dan ini pun berarti harusnya disiapkan secara apa ya, udah ada strateginya ya. Kalau misalkan di dalam ilmunya ada yang namanya strategic issue management gitu berarti. Tadi setelah mengetahui tadi kita bangun secara operasionalnya gimana, pricingnya gimana gitu. Ini juga nggak kalah penting nih, biar kita bisa tahu dan mengantisipasi kalau kedepannya ada suatu masalah di brand kita sendiri, cara mengatasinya seperti apa gitu. Menarik. Siap. Oke, nggak kerasa kita udah sejam lebih, Pak Andre, ya, kita ngobrol seputar kuliner. Oke, itu dulu. Thank you Pak Andre waktunya. Senang bisa ngobrol-ngobrol. Siap Pak, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga semua Pak Andre. Bye.